Duduk rapi ya. Ya langsung ke ini Pak. Ini keyakinan kelas kita dan rangkai. Kita boleh Pak? Selalu tenang. Saya ini kawan dengan pelawak diterangkan Pak secara garis besar yang ditambah mau. Oh ya, kita kasih dulu itu kan diterangkan dulu. Maksudnya kita seperti di kelas sudah menyepakati ya belajarnya ini kalau di kelas seperti ini kita sama guru sepakat gitu ya yuk suaranya yuk Yang bagus semuanya nama yang sayang terkasih ya. Anak-anak tadi sudah melakukan senam Pokemon bersama-sama ya. Selanjutnya sebelum kita memasuki pelajaran yang akan kita pelajari hari ini, tadi Pak Guru sebutkan pelajaran apa? Matematika. Nah, sebelumnya Pak Guru akan membacakan dulu tentang keyakinan kelas ya. Keyakinan kita yang kita sepakati SD Negeri Banaraja kelas berapa? Kelas 2. Nah, keyakinan yang pertama, anak-anak harus hadir tepat waktu. Hadir tepat waktu. Alhamdulillah anak-anak semua hadir tepat waktu. Ya. Terus kesepakatan yang kedua atau keyakinan yang kedua, berpakaian rapi dan sesuai pakaian setiap harinya ya. Nah, alhamdulillah semua juga rapi ya, lihat rapi. Nah, kemudian yang ketiga, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Nah, kita tadi sudah berdoa, ya kan? Iya. Ini harus kita sepakati setiap hari seperti ini. Kemudian yang ketiga, yang keempat maksud Pak Guru, belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, ini setiap siswa di saat kita di sekolah, kewajiban kita untuk belajar. Maka agar anak-anak ini mendapatkan ilmu yang sangat banyak, kamu harus bersungguh-sungguh dalam mengikuti apa? Pelajaran ya. Siap sungguh-sungguh? Siap ya. Selanjutnya, mengikuti dan mengerjakan tugas tepat waktu. Kalau kalian sungguh-sungguh dalam belajar, tentu mengikuti pelajaran itu dengan sungguh-sungguh. Apalagi kalau mengerjakan tugas, tentu harus dikerjakan dengan baik dan tepat waktu. Nah, ini harapannya seperti itu. Selanjutnya, menjaga kebersihan kelas dan sekolah. Nah, nih kelas kita dan bersih ya. Nah, kewajiban ini tidak hanya di kelas, tetapi di lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah gimana? Apa saja toh? Halaman ya, kemudian di perpustakaan, kemudian di kamar mandi, di musola. Itu kewajiban kita untuk menjaga apa? Kebersihan ya. Selanjutnya, jujur dan mandiri. Nah, ini
kuncinya menjadi anak pintar adalah harus jujur dan mandiri. Jujur, mandiri. Nah, mandiri di sini anak-anak harus kalau ada tugas juga dikerjakan sendiri. Nah, kalau belum tahu bisa bertanya kepada guru di rumah, kepada orang tua, tetapi harus dikerjakan sendiri. Kamu hanya harus bertanya saja, Pak, Bu, ini saya belum jelas, tolong jelaskan. Nah, terus kerjakan sendiri. Nah, ini namanya mandiri. Ya. Kemudian berikutnya saling menghormati, menyayangi dan bekerja sama. Saling menghormati, menyayangi dan bekerja sama. Kalian wajib menghormati. Dengan siapa? Dengan teman. Guru. Kesimpulannya kepada siapa saja. Kalau di kelas kita harus menghormati kepada teman. Terakhir, bukan masih selanjutnya ya. Terakhir ya. Bersikap baik, ramah dan santun. Nah, ini tidak kalah pentingnya kalau kita ini sudah jujur, sudah mandiri, menghormati orang lain, harus diikuti dengan bersikap sopan dan santun. Sikap sopan dan santun, baik itu dalam ucapan maupun sikap atau tingkah laku, harus apa tadi? Santun. Nah, ini keyakinan yang harus dipatuhi oleh kelas 2. Selanjutnya ya, pelajaran kita tadi matematika. Nah, matematika di sini adalah tentang perkalian. Maka diharapkan anak-anak nanti setelah belajar matematika ini mampu mengenal arti perkalian sebagai penjumlahan berulang. Sama. Yang kedua, dapat mengetahui konsep perkalian. Nah, lalu dapat menyatakan kalimat matematika yang berkaitan. Yang berkaitan dengan perkalian. Kemudian yang keempat, diharapkan anak-anak dapat mengubah perkalian dua bilangan sebagai penjumlahan berulang. Selanjutnya, diharapkan anak-anak dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perkalian dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, tahukah kalian bahwa perkalian itu apa? Apakah perkalian itu? Perkalian adalah penjumlahan berulang. Ya, perkalian adalah penjumlahan berulang. Nah, dalam konsep dasar perkalian ini 5 kali 3 tidaklah sama dengan 3 kali 5, meskipun hasilnya sama, yaitu berapa? 15. Nah, 3 kali 5 berarti penjumlahan berulang 5 sebanyak 3 kali. Yo, ingat ini. 3 kali 5 berarti penjumlahan berulang 5 sebanyak 3 kali, yaitu 5 ditambah
5 ditambah 5. Nah, sedangkan untuk perkalian 5 kali 3 berarti penjumlahan 3 yang diulang sebanyak 5 kali. Nih. Nah, kalau 5 kali 3 maka ini 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3. Bagaimana? Jelas? Jelas? Ya, jelas. Tepuk salut ini tepuk apa? Tepuk apa biasanya? Tepuk hebat. Hah? Apa? Tepuk jempol. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol, hebat. Oh, bagus. Saya diulang. Tepuk jempol. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol, hebat. Ya, hebat. Anak-anak memang hebat semua ya. Sekarang perhatikan video berikut ini. Assalamualaikum anak-anak hebat. Hari ini kita bertemu lagi untuk belajar matematika tentang perkalian sebagai penjumlahan berulang. Simak ya. Aku mau belajar perkalian. Perkalian adalah penjumlahan berulang. Ingat kata bu guru, aturan minum obat. Ayo kawan, mari kita belajar. 3 dikali 1 sama dengan berapa? Itu sama artinya satunya ada 3. Ayo kawan semua, mari kita jumlahkan. Ayo kawan, siapa tahu jawabnya? Nah anak-anak, perkalian dapat dikatakan sebagai penjumlahan berulang dengan bilangan yang sama. Contohnya seperti lagu tadi, 3 dikali 1 berarti penjumlahan berulangnya satunya ada 3 kali, yaitu 1 ditambah 1 ditambah 1. Jadi 3 kali 1 sama dengan 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 3. Jika anak-anak mengerjakannya 3 dikali 1 sama dengan 3 ditambah 3 ditambah 3, itu salah. Perhatikan contoh berikut. Di sini ada 2 kotak pensil. Tiap-tiap kotak berisi 5 pensil. Bentuk penjumlahan berulangnya jika dihitung langsung adalah 5 tambah 5 sama dengan 10. Nah, penjumlahannya kita ubah menjadi perkalian. Hitung kotaknya. 1, 2. Ada 2 kotak. Kita tulis 2 di sini. Kemudian kita hitung isi kotaknya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 pensil. Kita tulis di sini 5. 2 dikali 5 sama dengan 5 ditambah 5 sama dengan 10. Contoh soal selanjutnya, Ibu guru punya 4 kotak. Tiap kotak berisi 2 apel. Kalau kita hitung keseluruhan apel ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 apel. Bentuk penjumlahan berulangnya, kotak pertama 2 apel, ditambah kotak kedua 2 apel, kemudian kotak ketiga 2 apel, dan kotak keempat 2 apel. Caranya,
2 ditambah 2 sama dengan 4. Kemudian 4 ditambah 2 sama dengan 6. Dan 6 ditambah 2 sama dengan 8. Sekarang kita ubah ke bentuk perkaliannya. Kita hitung kotaknya. 1, 2, 3, 4. Kotaknya ada 4. Jika melihat ke jumlah penjumlahan berulangnya, jumlah angka 2-nya kita hitung. 1, 2, 3, 4. Ada 4. Sekarang kita lihat isi kotaknya. Ada berapa isinya? Ada 2. Jadi bentuk perkaliannya adalah 4 dikali 2 sama dengan 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 8. Perlu boleh diingatkan, penulisan perkaliannya jangan sampai terbalik. Jika terbalik, walaupun hasilnya sama, tetapi konsep perkaliannya salah. Mudah-mudahan ini dapat membantu orang tua dalam membimbing anak-anak belajar di rumah. Terima kasih sudah menyimak penjelasan Bu Heni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti tadi contohnya ini gambarnya namanya video gambarnya. Nah, setelah anak-anak melihat atau mengamati video tadi, tentunya nanti anak-anak dapat mengerjakan ini, ya, dapat mengerjakan ini. Nah, ini ada apa? Dua motor, ya, dua motor tapi dua motor. Terus jumlah motornya, rodanya ada berapa toh ini? Berapa? 4. Nah, di sini 4. Nah, kemudian bentuk penjumlahan berulangnya ini. Rodanya 2, yang ini ditambah yang ini rodanya 2. Kemudian rodanya berjumlah ada berapa? Ada berapa ini? Ada 4. Yang 2 kali ya, kita lihat nih, 2 roda ada 2 kali, ya. 2 roda ini ada 2 kali, atau ini 2 kali 2. Nah, maka bentuk perkaliannya ini 2 kali 2 sama dengan 4. Bentuk penjumlahan berulangnya ini 2 ditambah 2 sama dengan 4. Nah, jadi jumlah 2 roda sepeda motor adalah 4 buah. Nah, kemudian perhatikan gambar di sini, ya. Nih. Perkalian 1 kali 2. Nah, 1 kali 2 ini adalah 2 kali 2 daun. Jadi 1 daunnya, 1 daunnya ada 1. Nah, tambahin Pak. 1 ditambah 1. 1 kali 2. Nah, ini kan daun ada 2 sama dengan 1 tambah 1. Nah, daun 2-nya ada. Nah, dari 1 kali 2 ini berarti daunnya yang ada 2. Nih.
kotak bunga ya. Kemudian satu kotak ada Ya, dua daun. Kemudian 2 kali 2. Nah nih, satu kotak masing-masing ada 2 daun. Ada berapa? 2 daun. Nah, kemudian ini 2 kali 2 artinya daun 2 ditambah daun 2 sama dengan 4. Berbeda dengan ini, 3 kali 2 daun. 3 kali 2 daun. Maka ini bentuk penjumlahannya daun ini 2 daun ditambah 2 daun ditambah 2 daun sama dengan daunnya ada berapa? 6. tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Hebat. Tepuk hebat. Ini kan maju lah. Ini papat. Jelas kiri lah.